Sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Undangan itu tergeletak di atas meja makan, berkilauan di bawah cahaya lampu. Kertasnya tebal dengan sentuhan mutiara, huruf-huruf emasnya diukir timbul dengan kaligrafi yang rumit. Sebuah pita satin berwarna sampanye mengikatnya dengan anggun. Semua elemen pada undangan itu meneriakkan satu kata, kemewahan. Risma mengambilnya, merasakan beratnya di tangannya. Pernikahan Rian, sepupu suaminya, Vicky. Acaranya akan diadakan di ballroom termegah di hotel bintang 5 paling prestisius di kota. Sebuah perayaan yang jelas dirancang untuk memamerkan status dan kekayaan. Vicky masuk ruang makan sambil melonggarkan dasinya, sisa-sisa hari yang panjang di kantor masih menempel di wajahnya. Ia melihat undangan di tangan Risma dan menghela napas. Sudah kamu lihat, ya? Ibu Yati meneleponku 3 kali hari ini, memastikan kita pasti datang. Risma tersenyum tipis. Tentu saja kita akan datang, Mas. Itu kan acara keluarga. Aku tahu, Vicky duduk di seberang istrinya. Hanya saja, kamu tahu sendiri bagaimana Ibu dan Lisa kalau di acara seperti itu. Semua orang akan dinilai dari ujung rambut sampai ujung kaki. Dari merek baju sampai jenis mobil yang diparkir. Tatapan Vicky berhenti sejenak, ia seperti sedang memikirkan sesuatu yang membuatnya tidak nyaman. Soal mobil, katanya perlahan, besok kita pakai mobilku saja, ya? Yang sedan hitam. Setidaknya tidak akan terlalu menarik perhatian. Risma meletakkan undangan itu kembali ke meja. Ia sudah menduga percakapan ini akan terjadi. Mobil Vicky adalah mobil baru, hadiah dari perusahaannya, mengkilap dan modern. Mobil yang pantas untuk diparkir di lobi hotel mewah. Namun, bukan mobil itu yang ingin ia kendarai. Hatinya sudah tertambat pada yang lain. Aku rasa, aku ingin membawa si biru, Mas, jawab Risma lembut, namun ada nada ketegasan yang tak terbantahkan dalam suaranya. Wajah Vicky langsung menunjukkan kekhawatiran. Si biru? Sayang, kamu serius? Kondisinya ya, kamu tahu sendiri. Catnya sudah sedikit pudar di beberapa bagian, dan modelnya sudah sangat tua. Aku hanya tidak ingin kamu mendengar ucapan yang tidak enak dari Ibu atau Lisa. Kamu tahu mereka bisa sekasar apa? Risma mengulurkan tangannya, menggenggam tangan suaminya yang hangat. Aku tahu, Mas. Aku tahu kamu mengkhawatirkanku. Tapi mobil itu lebih dari sekadar alat transportasi bagiku. Mobil itu punya cerita. Pikiran Risma melayang kembali ke masa lalu, ke sebuah sore yang terik 10 tahun yang lalu. Ia masih seorang gadis muda yang baru merintis usaha catering kecil-kecilan dari garasi rumah orang tuanya. Setiap keuntungan ia sisihkan, setiap rupiah ia catat dalam buku keuangan yang lusuh. Ia menolak membeli baju baru, tas bagus, atau bahkan makan di luar, demi sebuah mimpi, memiliki kendaraan sendiri. Bukan untuk pamer, tapi untuk kemandirian. Untuk bisa berbelanja bahan baku ke pasar induk tanpa merepotkan ayahnya, untuk mengantar pesanan tepat waktu tanpa bergantung pada angkutan umum. Ia ingat hari ketika uangnya akhirnya cukup. Ia datang ke sebuah showroom mobil bekas di pinggir kota. Matanya langsung tertuju pada sedan biru langit yang terparkir di sudut. Bentuknya klasik, sedikit kaku, tapi ada sesuatu yang kokoh dan jujur dari penampilannya. Pemilik showroom mencoba mengarahkannya ke mobil-mobil yang lebih baru, tetapi hati Risma sudah memilih. Ia menghabiskan hampir seluruh tabungannya hari itu. Saat kunci mobil diserahkan kepadanya, tangannya sedikit gemetar. Itu bukan sekadar kunci, itu adalah bukti nyata dari kerja keras, keringat, dan air matanya. Perjalanan pulang pertama dengan si biru terasa seperti mimpi. Ia membuka semua jendela, membiarkan angin menerpa wajahnya. Ia menyetel radio dengan volume maksimal, ikut bernyanyi sekeras-kerasnya. Ia merasa menjadi perempuan paling merdeka di dunia. Si biru bukan hanya tumpukan besi, ia adalah kawan seperjuangan. Mobil itu menjadi saksi bisu pertumbuhannya. Dinding interiornya yang sedikit usang pernah mendengar isak tangisnya saat pesanan besar dibatalkan tiba-tiba. Jok penumpangnya pernah menjadi tempat ia tertidur pulas, karena kelelahan setelah bekerja 18 jam tanpa henti. Dan yang paling penting, mobil itu adalah pahlawannya. Ingatan paling tajam adalah saat ibunya tiba-tiba jatuh sakit di tengah malam. Napasnya sesak, wajahnya pucat. Dengan panik, Risma memapah ibunya masuk ke dalam si biru. Ia mengemudi menembus malam yang buta, air mata membasahi pipinya, doa tak henti ia panjatkan. Ia memohon kepada Tuhan dan juga kepada mobil tuanya itu. Tolong, jangan mogok sekarang,
Biru, tolong, bawa kami sampai rumah sakit dengan selamat. Dan si Biru seolah mengerti. Mesin tuanya meraung dengan stabil, membawanya melaju dengan pasti hingga tiba di unit gawat darurat. Dokter berkata, jika mereka terlambat 15 menit saja, nyawa ibunya mungkin tidak tertolong. Sejak saat itu, bagi Risma, si Biru bukan lagi benda mati. Ia punya jiwa. Mas Vicky, suara Risma memecah keheningan, menariknya kembali ke masa kini. Mobil itu yang mengantarku ke wawancara kerja pertamaku. Mobil itu yang membawaku ke rumah sakit saat ibu kritis. Mobil itu yang menemaniku saat aku merasa seluruh dunia menentangku. Saat aku membelinya, aku berjanji pada diriku sendiri bahwa aku tidak akan pernah malu pada asal-usulku, pada perjuanganku. Menyingkirkan si Biru hanya karena sebuah pesta, rasanya seperti mengkhianati diriku sendiri. Vicky menatap dalam-dalam ke mata istrinya. Ia melihat keteguhan yang selalu ia kagumi. Ia tahu, tidak ada gunanya berdebat. Cinta Risma pada mobil tuanya itu adalah bagian dari dirinya. Bagian dari kekuatan yang membuat Vicky jatuh cinta padanya. Ia menghela napas, kali ini dengan senyum pasrah. Baiklah, kita pergi dengan si Biru. Tapi berjanjilah padaku, jika mereka mulai bicara macam-macam, kamu tidak akan memasukkannya ke dalam hati. Risma tersenyum tulus. Aku janji. Keesokan harinya, saat mereka bersiap untuk berangkat, Risma menyempatkan diri sejenak di garasi. Ia mengeluskap mesin si Biru yang terasa hangat di bawah telapak tangannya. Warnanya memang tidak lagi secerah dulu, ada beberapa goresan halus di pintunya, saksi dari berbagai perjalanan yang telah mereka lalui bersama. Namun di mata Risma, mobil itu sempurna. Ia menatap pantulan dirinya yang samar di kaca spion samping yang sudah sedikit buram. Hari ini, kamu bukan hanya membawaku ke sebuah pesta, Biru, bisiknya pelan pada mobil kesayangannya itu. Kamu akan membawa kebenaran. Perjalanan menuju hotel terasa berbeda dari biasanya. Vicky yang biasanya banyak bicara, hari ini lebih banyak diam. Tangannya mencengkeram kemudi sedikit lebih erat dari yang seharusnya. Ia sesekali melirik ke arah Risma, seolah mencari kepastian. Risma, sebaliknya, tampak sangat tenang. Ia menikmati pemandangan kota yang berlalu dari jendela, sesekali menyenandungkan lagu yang diputar di radio tua si Biru. Kamu benar-benar tidak khawatir? Vicky akhirnya bertanya, suaranya terdengar tegang. Risma menoleh padanya, senyumnya menenangkan. Khawatir tentang apa, Mas? Tentang pendapat mereka? Kita sudah terlalu sering menghadapinya. Dulu mereka meremehkanku karena aku hanya punya usaha catering rumahan. Lalu mereka menyindirku karena aku belum juga memberimu keturunan. Sekarang, mereka akan menemukan hal baru untuk dibicarakan. Itu tidak akan mengubah apapun. Aku tetap istrimu, dan aku tahu kamu mencintaiku. Itu sudah cukup. Kata-kata Risma sedikit meredakan ketegangan Vicky. Ia meraih tangan istrinya dan menggenggamnya. Maafkan aku. Seharusnya aku bisa lebih tegas pada mereka. Kamu sudah melakukan yang terbaik, Mas. Jangan salahkan dirimu. Hari ini, biarkan saja semua mengalir sebagaimana mestinya, jawab Risma. Ada kilat aneh di matanya, sebuah kepercayaan diri yang Vicky jarang lihat. Itu membuatnya bertanya-tanya, tetapi ia memilih untuk tidak bertanya lebih jauh. Beberapa saat kemudian, gerbang raksasa hotel yang mereka tuju mulai terlihat. Sebuah bangunan megah yang menjulang ke langit, dengan pilar-pilar besar dan lobi yang bermandikan cahaya kristal. Semakin dekat mereka, semakin jelas pula pemandangan di area penurunan tamu. Deretan mobil mewah Eropa berbaris rapi, seolah sedang mengikuti kontes keindahan. Ada sedan hitam legam yang mengkilap seperti cermin, SUV putih gading yang tampak gagah, bahkan beberapa mobil sport dengan warna-warna mencolok. Para petugas berjas dengan sigap membukakan pintu untuk para tamu yang turun dengan gaun malam dan setelan jas mahal. Lalu, tibalah giliran mereka. Vicky mengarahkan si Biru yang berwarna biru langit pudar ke antrean. Seketika, mobil mereka terasa seperti datang dari dimensi lain. Di antara kemewahan dan kesempurnaan, si Biru hadir dengan segala kejujurannya. Warnanya yang pudar, bentuknya yang ketinggalan zaman, suaranya yang sedikit lebih kasar. Semua mata seolah tertuju pada mereka. Risma bisa melihat beberapa tamu saling berbisik, ada yang tersenyum meremehkan, ada pula yang menatap dengan tatapan tidak percaya. Dari kejauhan, di dekat pintu lobi utama, Risma melihat sosok yang sangat ia kenal. Ibu Yati, mertuanya, berdiri dengan anggun dalam balutan kebaya modern berwarna emas. Di sebelahnya, berdiri Lisa, kakak iparnya, dengan gaun merah menyala yang sangat pas di badan. Mereka sedang tertawa bersama beberapa kerabat lain,
Namun tawa mereka langsung membeku saat melihat si biru yang perlahan mendekat. Risma bisa membaca gerakan bibir Lisa yang tanpa suara berkata, "Itu mobil mereka?" kepada ibunya. Ibu Yati membuang muka dengan cepat, ekspresinya menunjukkan rasa malu dan marah yang berusaha ia sembunyikan. Vicky menelan ludah. Suasana di dalam mobil terasa semakin sesak. Ia memarkir mobil di area parkir yang ditunjukkan petugas, sedikit lebih jauh dari lobi utama. Setelah mesin dimatikan, keheningan menyelimuti mereka. Di luar, suara musik dari ballroom sudah mulai terdengar samar-samar. Sebelum mereka turun, Vicky menggenggam tangan Risma, tatapannya penuh permohonan. "Apapun yang mereka katakan nanti, abaikan saja, ya, sayang," bisiknya, mengulangi kekhawatirannya sekali lagi. Risma balas menggenggam tangan suaminya, memberinya sedikit remasan untuk menenangkannya. Ia menatap lurus ke depan, ke arah cahaya gemerlap dari gedung pesta. Tatapannya tidak menunjukkan rasa takut atau gentar. Justru sebaliknya, matanya tajam, fokus, dan penuh dengan sebuah rencana yang tak terucapkan. Ia tersenyum tipis, senyuman yang tidak sepenuhnya bisa diartikan oleh Vicky. Itu bukan senyum pasrah, melainkan senyum seseorang yang sudah siap berperang dan tahu persis bagaimana cara untuk memenangkan pertempuran itu. Langkah kaki mereka di atas aspal mulus tempat parkir terasa berat. Vicky berjalan dengan kepala sedikit tertunduk, seolah berharap bisa menjadi tidak terlihat. Sebaliknya, Risma berjalan dengan punggung tegak, dagunya terangkat. Ia sengaja memperlambat langkahnya, membiarkan matanya menyapu sekeliling, menyerap setiap detail dari kemewahan yang terpampang di hadapannya. Ia bukan terintimidasi, melainkan sedang memetakan medan pertempurannya. Gaun batik sederhana yang ia kenakan terasa nyaman di tubuhnya, kontras dengan gaun-gaun sifon dan sutra berkilauan yang dikenakan para tamu wanita lain yang mereka lewati. Ia bisa merasakan tatapan mereka, campuran antara rasa ingin tahu dan cemoohan halus. Memasuki lobi hotel, dunia seakan berubah menjadi istana kristal. Lampu gantung raksasa menjatuhkan ribuan kilau cahaya ke lantai marmer yang mengkilap. Aroma bunga lili segar dan parfum mahal menguar di udara. Di tengah semua kemegahan itu, kehadiran mereka terasa seperti sebuah anomali. Beberapa kerabat jauh yang melihat mereka datang hanya mengangguk canggung, sebagian lagi pura-pura tidak melihat dan berbalik untuk mengambil minuman. Risma sudah terbiasa dengan sambutan semacam ini di acara keluarga suaminya. Ia adalah orang luar, si sederhana yang berhasil menikahi Vicky, anak laki-laki kebanggaan keluarga yang diharapkan akan menikah dengan putri seorang konglomerat. Akhirnya, mereka tiba di depan sumber ketegangan. Ibu Yati dan Lisa berdiri di tengah lingkaran kecil para sosialita, kerabat dekat mereka. Saat Vicky menyapa, barulah mereka menoleh. Tatapan Ibu Yati pada Risma terasa dingin dan menusuk, seolah sedang memeriksa barang cacat. "Kalian akhirnya datang juga," kata Ibu Yati, nadanya datar tanpa kehangatan. Ia tidak menyapa Risma secara langsung. Matanya malah menyapu penampilan Risma dari atas ke bawah, dan bibirnya menipis menjadi segaris cemoohan yang nyaris tak terlihat. "Tentu saja kami datang, Bu. Ini kan acara Rian," jawab Vicky, mencoba terdengar ceria. "Wah, Ibu dan Lisa cantik sekali malam ini." Lisa tertawa, suara tawanya terdengar dibuat-buat. "Tentu saja, Vic. Kami kan harus menjaga nama baik keluarga. Tidak seperti sebagian orang yang sepertinya tidak peduli dengan penampilan." Ujung matanya melirik tajam ke arah Risma. Risma hanya tersenyum tipis, seolah komentar itu hanyalah angin lalu. "Selamat malam, Ibu, Kak Lisa. Gaunnya indah sekali." Pujian itu tidak disambut. Lisa justru mendekat, pura-pura merapikan kerah baju Vicky. "Kamu ini, Vic, kenapa membiarkan istrimu datang ke pesta semegah ini dengan mobil seperti itu? Apa kamu tidak kasihan padanya? Atau jangan-jangan, kamu memang sengaja ingin membuat kami semua malu?" "Lisa, sudah." Vicky mencoba menengahi, wajahnya mulai memerah karena malu dan marah. "Tidak ada yang salah dengan mobil kami. Yang penting kami bisa sampai dengan selamat." "Selamat sih selamat, tapi reputasi keluarga bagaimana?" Ibu Yati akhirnya bersuara langsung, nadanya penuh penekanan. "Semua teman-temanku ada di sini. Semua kolega bisnis almarhum ayahmu ada di sini. Apa kata mereka kalau melihat menantuku datang dengan mobil butut yang bunyinya seperti mesin gilingan padi? Mereka akan berpikir keluarga kita sudah bangkrut." Beberapa orang di sekitar mereka mulai berbisik-bisik. Suasana menjadi sangat tidak nyaman. Risma merasa seperti sedang diadili di pengadilan terbuka. Ia menarik napas dalam-dalam, menjaga ketenangannya. Ia tahu jika ia menunjukkan sedikit saja emosi, itu akan memberi mereka kepuasan. "Maafkan saya jika sudah membuat ibu tidak nyaman,"
ucap Risma dengan suara yang tenang dan sopan. Niat saya hanya ingin datang bersilaturahmi merayakan kebahagiaan Rian dan pasangannya. Jawaban yang sopan itu justru seperti menyiram bensin ke api. Bagi Lisa, ketenangan Risma adalah sebuah bentuk kesombongan. Oh, lihatlah dia. Si ratu drama. Selalu berlindung di balik kata-kata manis. Sudahlah, akui saja kalau kalian memang tidak mampu. Tidak perlu bersandiwara seolah-olah mobil rongsokan itu punya nilai sejarah. Itu cuma mobil tua, titik. Risma tidak membalas. Ia hanya menatap Lisa dengan pandangan yang sulit diartikan. Tatapan itu tidak marah, tidak juga sedih. Tatapan itu terasa dalam, seolah sedang melihat menembus kepalsuan dan kesombongan yang ditampilkan kakak iparnya. Hal itu justru membuat Lisa semakin kesal. Acara kemudian berlanjut ke dalam ballroom utama. Risma dan Vicky duduk di meja yang sama dengan Ibu Yati dan Lisa, sebuah pengaturan yang terasa seperti siksaan terencana. Sepanjang acara pembukaan, rentetan sindiran halus terus mengalir. Saat MC memuji dekorasi yang mewah, Lisa akan berbisik cukup keras. Orang kalau punya uang memang beda ya, tidak perlu sewa mobil butut untuk datang ke acara. Saat hidangan pembuka yang indah disajikan, Ibu Yati akan berkomentar, makanan mahal begini mungkin aneh ya rasanya di lidah orang yang terbiasa makan di warteg. Vicky berusaha mengalihkan pembicaraan, bertanya tentang pekerjaan suami Lisa atau memuji kebaya yang dikenakan ibunya, tetapi usahanya sia-sia. Setiap kalimatnya dipotong atau diabaikan. Ia merasa terjepit, tak berdaya. Ia melirik Risma yang tampak tenang menyantap hidangannya, seolah tidak mendengar apapun. Tapi Vicky tahu, di balik ketenangan itu, istrinya pasti terluka. Bagaimana mungkin ada orang yang bisa tahan dihina terus-menerus seperti ini? Puncak dari serangan verbal halus itu terjadi saat salah seorang tante dari pihak keluarga menghampiri meja mereka. Yati, Liz, penampilan kalian malam ini luar biasa. Seperti biasa, selalu jadi pusat perhatian. Lalu ia menoleh pada Risma dan Vicky. Kalian tadi datang naik apa? Aku lihat tadi di depan ada mobil antik sekali, warnanya biru. Unik sekali. Sebelum Risma atau Vicky bisa menjawab, Ibu Yati tertawa keras dan sumbang. Oh, itu mobil mereka, Jeng. Katanya mobil bersejarah. Sejarah perjuangan membayar cicilan mungkin. Tawa itu disambut oleh tawa Lisa dan beberapa kerabat lain di meja yang sama. Si tante yang bertanya tampak salah tingkah, menyadari ia telah memicu sesuatu yang tidak menyenangkan. Rasa malu membakar wajah Vicky. Kali ini sudah keterlaluan. Ini bukan lagi sekadar sindiran, ini penghinaan di depan orang lain. Tapi sebelum ia sempat membuka mulut untuk membela istrinya, Ibu Yati menambahkan dengan suara yang sengaja ia keraskan, agar orang-orang di meja sekitar bisa mendengarnya dengan jelas. Untung parkirnya agak jauh, jadi nggak terlalu bikin malu keluarga. Kalimat itu adalah puncaknya. Kalimat itu melintasi batas kesabaran manapun. Tapi Risma tetap diam. Wajahnya tidak menunjukkan emosi apapun. Namun, di bawah meja, Vicky bisa merasakan tangan istrinya berhenti bergerak. Perlahan, dengan gerakan yang sangat terkontrol, Risma meletakkan sendok dan garpunya. Tangannya kemudian bergerak pelan, masuk ke dalam tas tangan kecil yang tergeletak di pangkuannya. Ia tidak membalas tatapan ibunya, tidak juga melirik ke arah Lisa. Matanya menatap lurus ke depan, ke arah panggung yang gemerlap, namun Vicky tahu, pikiran istrinya sudah berada di tempat lain. Jarinya yang lentik menyentuh permukaan dingin ponselnya. Suasana di meja mereka terasa membeku sesaat setelah komentar terakhir Ibu Yati. Beberapa kerabat yang mendengarnya berusaha mengalihkan perhatian, memulai obrolan canggung tentang cuaca atau tentang makanan. Namun, kerusakan sudah terjadi. Penghinaan itu menggantung di udara, pekat dan menyesakan. Vicky menatap ibunya dengan pandangan tidak percaya, sementara Lisa tersenyum penuh kemenangan, puas melihat efek dari kata-kata mereka. Risma sendiri masih dalam posisinya, diam dan tak bergerak. Tangannya masih berada di dalam tas. Acara makan malam utama pun dimulai. Satu persatu hidangan mewah disajikan oleh para pramusaji berseragam. Ada steak wagyu yang lembut, lobster thermidor yang gurih, dan berbagai hidangan lain yang namanya saja sulit untuk diucapkan. Meja mereka, yang seharusnya menjadi tempat berkumpulnya keluarga, justru terasa seperti medan perang dingin. Setiap kali pramusaji meletakkan piring di depan Risma, Lisa akan melontarkan komentar baru. Makan yang banyak, Riz. Kapan lagi bisa makan makanan semahal ini? Anggap saja bonus karena sudah berani mempermalukan diri sendiri hari ini, katanya sambil tertawa kecil kepada suaminya, yang hanya tersenyum kecut. Ibu Yati tidak mau kalah. Ia memotong steaknya dengan gerakan anggun yang berlebihan. Benar kata Lisa.
Kamu harus coba ini, Risma. Ini daging impor. Beda sekali rasanya dengan daging rendang kiloan yang biasa kamu masak untuk jualan cateringmu itu. Vicky tidak tahan lagi. Ia meletakkan pisaunya dengan sedikit hentakan, menimbulkan bunyi yang cukup keras untuk membuat beberapa orang menoleh. Ibu, Lisa, cukup. Aku tidak akan membiarkan kalian menghina istriku terus-menerus seperti ini. Ini adalah pesta pernikahan, bukan tempat untuk menyebarkan kebencian. Wajah Ibu Yati mengeras. Oh, jadi sekarang kamu sudah berani membela istrimu dan melawan ibumu sendiri. Vicky, apa yang sudah diajarkan perempuan ini padamu? Apa kamu lupa siapa yang melahirkan dan membesarkanmu? Kami hanya mengatakan kebenaran. Kalau dia tidak mau dikomentari, seharusnya dia tahu diri. Jangan datang ke tempat seperti ini dengan penampilan dan kendaraan yang memalukan. Perdebatan itu menarik perhatian seluruh meja. Suasana yang tadinya sudah tegang kini berubah menjadi drama terbuka. Risma akhirnya mengangkat kepalanya. Ia menatap suaminya, lalu menggeleng pelan, memberinya isyarat untuk berhenti. Ia tahu, melawan mereka secara langsung hanya akan memperburuk keadaan dan membuat Vicky semakin terpojok. Melihat Risma yang seolah menyuruh Vicky diam, Lisa merasa semakin di atas angin. Inilah saat yang ia tunggu-tunggu. Ia berdiri dari kursinya, memegang gelas kristalnya, seolah hendak bersulang. Namun, yang keluar dari mulutnya bukanlah ucapan selamat, melainkan puncak dari segala penghinaan. Teman-teman, saudara-saudara sekalian, serunya dengan suara yang cukup keras untuk menarik perhatian meja-meja di sekitarnya. Musik yang mengalun lembut menjadi latar bagi pidato dadakannya yang penuh racun. Malam ini kita berkumpul untuk merayakan cinta. Tapi selain itu, sepertinya kita juga punya hiburan lain. Coba lihat adik iparku tersayang, Risma. Semua kepala kini serempak menoleh ke arah Risma. Wajahnya disorot oleh cahaya temaram dari lampu-lampu ballroom. Ia duduk tegak, menjadi pusat perhatian yang tidak pernah ia inginkan. Lisa melanjutkan, senyumnya sinis dan merendahkan. Lihat deh semuanya. Risma sekarang hebat, sudah berani pamer mobil. Walaupun mobil rongsokan begitu. Mungkin dia pikir dengan membawa mobil butut itu ke sini, orang-orang akan menganggapnya sebagai sosok yang bersahaja dan rendah hati. Padahal kita semua tahu, itu hanya cara orang miskin untuk mencari perhatian. Ruangan yang tadinya riuh dengan denting sendok dan percakapan, kini menjadi sunyi senyap. Hanya suara Lisa yang menggema. Ibu Yati menyilangkan tangan di dada, wajahnya menunjukkan ekspresi bangga pada putrinya yang dianggapnya berani. Dan jangan salah sangka, tambah Ibu Yati, ikut berdiri untuk mendukung putrinya. Suaranya lebih berat dan berwibawa, membuat kata-katanya semakin menusuk. Mobil itu, saya yakin sekali, paling juga kredit bekas yang belum lunas cicilannya. Buat apa pamer barang butut begitu? Riz, kamu tidak kasihan dengan suamimu? Kamu hanya bikin malu suami saja. Bikin malu seluruh keluarga besar kami. Keheningan yang mencekam menyelimuti ballroom. Semua orang, dari kerabat dekat hingga tamu yang tidak dikenal, kini menatap Risma. Ada yang menatap dengan iba, ada yang menatap dengan cemoohan, dan banyak yang hanya menonton dengan rasa penasaran. Seolah ini adalah sebuah adegan dalam sinetron. Vicky berdiri, wajahnya pucat karena amarah dan rasa malu yang luar biasa. Ibu, Lisa, hentikan, teriaknya, namun suaranya seakan tenggelam dalam keheningan yang berat itu. Di tengah semua kekacauan dan penghinaan yang ditujukan padanya, Risma tetap menjadi satu-satunya orang yang paling tenang di ruangan itu. Ia tidak menangis. Ia tidak gemetar. Bahunya tidak merosot karena malu. Ia hanya duduk di sana, membiarkan gelombang kebencian itu menghantamnya tanpa menunjukkan reaksi apapun. Setelah Ibu Yati selesai berbicara dan keheningan mencapai puncaknya, Risma melakukan sesuatu yang tidak terduga. Dengan gerakan yang lambat dan disengaja, ia menarik tangannya keluar dari tasnya. Di tangannya, tergenggam sebuah ponsel. Ia tidak menatap mertuanya, tidak juga kakak iparnya. Tatapannya masih lurus ke depan, kosong, namun ada badai yang tersembunyi di baliknya. Di tengah tatapan ratusan pasang mata, di tengah keheningan yang memekakan telinga, ia mengangkat kepalanya. Matanya menatap lurus ke arah Ibu Yati dan Lisa, tatapannya dingin dan tajam. Lalu, dengan gerakan yang seolah terjadi dalam gerak lambat, ia mengangkat ponselnya ke telinga, menekan sebuah tombol panggilan cepat. Tindakannya yang sederhana dan tenang itu terasa lebih mengancam daripada teriakan manapun. Seluruh ballroom menahan napas, bertanya-tanya, siapa yang ia hubungi di saat seperti ini? Di tengah keheningan ballroom yang terasa bisa diiris dengan pisau, nada sambung dari telepon Risma terdengar samar-samar. Hanya satu kali, lalu panggilan itu langsung dijawab dari seberang.
Risma tidak perlu menunggu. Suaranya, ketika ia akhirnya berbicara, terdengar sangat jelas dan tenang, tanpa getaran sedikitpun. Nada suaranya kontras dengan kekacauan emosi yang baru saja meledak di sekelilingnya. "Halo, Pak," sapanya, terdengar formal dan profesional. "Maaf mengganggu di akhir pekan." Ia berhenti sejenak, mendengarkan jawaban dari seberang. Tak ada seorang pun yang bisa mendengar suara di ujung telepon sana, yang membuat suasana semakin misterius. Para tamu mencondongkan tubuh mereka ke depan, berusaha menangkap setiap kata. Vicky menatap istrinya dengan cemas, sama sekali tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Siapa yang ditelepon Risma di saat seperti ini? Pengacaranya? Polisi? Atau salah satu kerabatnya untuk mengadu? "Bisa tolong saya sekarang?" lanjut Risma. "Iya, konfirmasi saja semuanya. Waktunya tepat." Hanya itu. 3 kalimat pendek yang penuh teka-teki. Ia mendengarkan lagi sejenak, lalu menutup percakapan dengan satu kata, "Terima kasih." Telepon pun ditutup. Risma meletakkan ponselnya di atas meja dengan gerakan yang sama tenangnya, lalu mengambil kembali sendok dan garpunya, seolah tidak ada hal luar biasa yang baru saja terjadi. Untuk beberapa detik, tidak ada yang bergerak. Semua orang masih mencoba mencerna apa yang baru saja mereka saksikan. Aksi Risma begitu di luar dugaan. Mereka mengharapkan air mata, teriakan, atau setidaknya pembelaan diri yang marah. Bukan panggilan telepon yang singkat dan misterius. Tawa sinis Lisa adalah yang pertama kali memecah keheningan. Tawa itu terdengar serak dan dipaksakan, berusaha menutupi kebingungan yang sesaat tadi sempat terlintas di wajahnya. "Hahaha. Ya ampun. Aku kira ada pertunjukan apa. Ternyata cuma drama murahan." Ejeknya, suaranya kembali meninggi. "Telepon siapa? Riz? Mau ngadu ke ibumu? Atau telepon temanmu? Pura-pura ada urusan penting biar bisa kabur dari sini karena malu." Ibu Yati ikut menimpali, rasa percaya dirinya sudah kembali sepenuhnya. Paling juga telepon debt collector-nya, minta perpanjangan waktu cicilan mobil rongsok itu. "Aktingmu hebat sekali, Risma. Kamu seharusnya jadi pemain sinetron saja." Mereka berdua tertawa, mencoba mengajak kerabat lain di meja mereka untuk ikut menertawakan Risma. Namun, tawa mereka kali ini terasa hambar. Beberapa orang hanya tersenyum canggung. Aksi Risma yang tenang dan dingin tadi meninggalkan kesan yang aneh. Ada sesuatu yang tidak beres. Ada aura kekuatan darinya yang tidak bisa mereka jelaskan. Waktu terasa berjalan sangat lambat. Beberapa menit berlalu, dan tidak terjadi apa-apa. MC di atas panggung, yang tampaknya sudah diberi isyarat oleh panitia untuk melanjutkan acara, kembali berbicara dengan suara ceria yang dipaksakan, mencoba mencairkan suasana. Musik kembali mengalun, para pramusaji kembali bergerak, dan perlahan-lahan, dengung percakapan mulai mengisi ruangan. Bagi Ibu Yati dan Lisa, tidak adanya kejadian apapun setelah panggilan telepon itu adalah sebuah konfirmasi. Itu semua hanya gertakan. Sebuah gertakan yang menyedihkan dari seorang wanita yang terpojok. Rasa superioritas mereka kembali membengkak, bahkan lebih besar dari sebelumnya. Mereka merasa telah menang telak. Mereka telah berhasil menghancurkan mental menantu yang tidak mereka sukai itu di depan semua orang. "Lihat kan, Vic," bisik Lisa pada Vicky dengan nada penuh kemenangan. "Istrimu itu hanya besar omong. Setelah dipermalukan, dia hanya bisa menelepon entah siapa untuk berpura-pura kuat. Menyedihkan sekali." Vicky tidak menjawab. Ia hanya menatap Risma, yang kini sedang dengan tenang memotong sepotong kecil steak dan memakannya. Seolah semua hinaan dan drama yang baru saja terjadi tidak pernah ada. Ketenangan istrinya ini, di satu sisi, membuatnya sedikit lega, namun di sisi lain, terasa sangat asing. Ia merasa seperti sedang duduk di sebelah orang yang tidak sepenuhnya ia kenal. Ada bagian dari diri Risma yang selama ini tersembunyi darinya, dan ia tidak tahu apakah ia harus merasa takut atau kagum. Risma bisa merasakan tatapan semua orang. Tatapan suaminya yang bingung, tatapan mertua dan iparnya yang penuh kemenangan, dan tatapan para tamu lain yang penasaran. Namun, ia tidak membiarkan semua itu memengaruhinya. Pikirannya fokus. Ia sedang menghitung dalam hati. 3, 2, 1. Tepat saat hitungannya selesai, musik yang sedang mengalun tiba-tiba berhenti. Suaranya terpotong di tengah lagu, meninggalkan keheningan yang canggung. Semua orang menoleh ke arah panggung, mengira ada kesalahan teknis. MC yang sedang bersiap untuk mengumumkan acara selanjutnya tampak terkejut. Ia terlihat sedang berbicara dengan seseorang melalui AirPC-nya, wajahnya menunjukkan ekspresi bingung dan kaget. Setelah beberapa saat, MC itu berdeham. Wajahnya yang tadinya ceria kini terlihat tegang dan serius.
Ia menatap ke arah kerumunan tamu dengan pandangan yang aneh. Perhatian kepada seluruh tamu undangan, katanya, suaranya terdengar sedikit gemetar, bergema di seluruh ballroom yang kini kembali sunyi senyap. Mohon maaf atas interupsi ini. Kami baru saja mendapat informasi penting yang harus segera kami sampaikan. Ia berhenti sejenak, mengambil napas, seolah kata-kata selanjutnya terlalu berat untuk diucapkan. Di mejanya, Lisa menyikut Ibu Yati. Ada apa lagi ini? Paling juga ada pengumuman undian berhadiah, bisiknya meremehkan. Namun, pengumuman selanjutnya bukanlah tentang undian berhadiah. Pengumuman itu adalah awal dari gempa bumi yang akan mengguncang dunia mereka sampai ke fondasinya. MC melanjutkan, kami baru saja mendapat konfirmasi mengenai salah satu sponsor utama acara pernikahan hari ini. Informasi yang sebelumnya tidak kami umumkan atas permintaan pribadi dari sponsor tersebut. Keheningan semakin dalam. Para tamu saling berpandangan. Sponsor? Pesta semewah ini tentu punya banyak sponsor. Tapi sponsor utama yang dirahasiakan? Ini menarik. Di mejanya, Risma meletakkan alat makannya untuk kedua kalinya. Kali ini, ia melakukannya dengan senyum yang sangat tipis tersungging di bibirnya. Senyum yang hanya dilihat oleh Vicky, dan itu membuat jantung Vicky berdebar kencang. Sesuatu yang besar akan terjadi. Seluruh mata di ballroom tertuju pada MC di atas panggung. Udara terasa berat dengan penantian. Siapakah sponsor rahasia yang begitu penting hingga harus menginterupsi acara makan malam? Apakah seorang pejabat tinggi? Atau seorang konglomerat terkenal yang hadir secara anonim? Spekulasi mulai berdesir di antara para tamu. Ibu Yati dan Lisa bahkan ikut memasang wajah penasaran. Sama sekali tidak menyadari bahwa drama yang mereka ciptakan akan segera berbalik arah dengan cara yang paling menghancurkan. MC menelan ludah, menatap secari kertas kecil yang baru saja diberikan kepadanya oleh seorang petugas wedding organizer. Ia seolah membacanya berulang kali untuk memastikan ia tidak salah. Hadirin sekalian, ia memulai lagi dengan suara yang lebih mantap. Perlu kami informasikan bahwa seluruh fasilitas yang kita nikmati malam ini, hidangan mewah dari koki internasional, dekorasi bunga impor yang menawan, hingga biaya sewa ballroom hotel paling prestisius ini, seluruhnya, tanpa terkecuali, bukanlah dibiayai oleh keluarga mempelai. Sebuah gumaman kaget menyebar di seluruh ruangan. Keluarga mempelai dikenal sebagai keluarga yang sangat kaya. Fakta bahwa mereka tidak membiayai pesta pernikahan anak mereka sendiri, adalah sebuah berita besar. Jadi siapa? MC mengangkat tangannya, meminta perhatian kembali. Seluruh biaya perayaan ini sepenuhnya didanai oleh satu pihak, seorang donatur tunggal, yang memberikan semua ini sebagai hadiah pernikahan tulus untuk kedua mempelai. Suasana semakin tegang. Hadiah? Seseorang memberikan hadiah pernikahan senilai miliaran rupiah? Kekaguman dan rasa tak percaya menyelimuti para tamu. Atas instruksi yang baru saja kami terima, lanjut MC itu, matanya kini menyapu seluruh ruangan, seolah mencari seseorang. Pihak sponsor meminta kami untuk mengumumkannya secara resmi. Jadi, marilah kita berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk sponsor tunggal dan donatur utama pernikahan malam ini. MC berhenti sejenak, menciptakan jeda dramatis yang membuat semua orang menahan napas. Jantung Vicky berdebar begitu kencang, hingga ia bisa merasakannya di tenggorokannya. Firasatnya semakin kuat. Ia menoleh ke arah Risma. Istrinya itu kini menatap lurus ke arah panggung. Wajahnya tenang seperti permukaan danau di pagi hari. Ibu Risma, pemilik dari Risma Group. Nama itu diucapkan dengan lantang melalui pengeras suara, menggema di setiap sudut ballroom. Untuk sesaat, tidak ada reaksi. Hanya ada keheningan total. Otak semua orang seolah berhenti bekerja, mencoba memproses informasi yang mustahil itu. Risma? Risma yang mana? Adik ipar Lisa yang sederhana itu? Wanita yang datang dengan mobil tua? Pemilik usaha catering kecil-kecilan itu? Tidak mungkin. Pasti ada kesalahan. Lalu, MC menunjuk langsung ke arah meja mereka. Ibu Risma, yang saat ini duduk di meja keluarga nomor 3. Saat itulah bom meledak. Keheningan pecah menjadi gelombang kejutan yang luar biasa. Ratusan pasang mata kini menatap Risma, bukan lagi dengan tatapan iba atau cemoohan, tetapi dengan keterkejutan yang murni. Beberapa orang ternganga, ada yang menjatuhkan garpu ke piringnya, menimbulkan bunyi denting yang nyaring. Bisikan-bisikan menyebar seperti api liar. Risma Group? Perusahaan apa itu? Tanya seseorang. Aku pernah dengar. Itu perusahaan induk yang bergerak di bidang properti, investasi, dan F&B. Salah satu investor paling besar di negara ini, tapi pemiliknya sangat misterius, tidak pernah mau diekspos media. Jawab yang lain, yang tampaknya lebih tahu.
Vicky adalah orang yang paling terguncang. Dunianya seakan dijungkir balikan dalam hitungan detik. Risma, istrinya, pemilik perusahaan raksasa, wanita yang setiap hari memasak untuknya, yang menawar harga sayuran di pasar, yang lebih memilih membaca buku daripada pergi ke salon mahal, adalah seorang miliarder. Kepalanya terasa pening. Semua kepingan aneh tentang istrinya, ketenangannya yang luar biasa, penolakannya untuk hidup mewah, kegigihannya mempertahankan mobil tua, tiba-tiba mulai membentuk sebuah gambaran yang sangat berbeda dan tidak pernah ia bayangkan. Namun, reaksi yang paling dramatis tentu saja datang dari Ibu Yati dan Lisa. Wajah Lisa yang tadinya berseri-seri karena kemenangan, kini menjadi pucat pasi seperti kertas. Senyumnya membeku, lalu luruh menjadi ekspresi horor. Matanya membelalak menatap Risma, mulutnya terbuka sedikit, tak mampu mengeluarkan suara. Ia seperti patung yang baru saja disambar petir. Ibu Yati, di sisi lain, tampak lebih buruk. Wajahnya yang angkuh dan penuh kendali kini runtuh total. Ia gemetar. Gelas di tangannya terlepas, jatuh ke atas piring dan pecah berkeping-keping, menumpahkan air ke pangkuannya. Tapi ia tidak merasakan basahnya. Syok telah mematikan semua inderanya. Semua penghinaan yang baru saja ia lontarkan, mobil rongsokan, kredit belum lunas, perempuan miskin, kini berbalik dan menampar wajahnya dengan kekuatan 1000 kali lipat. Wanita yang ia hina seharian ternyata adalah orang yang membiayai kemewahan yang sedang ia pamerkan. Rasa malu yang ia rasakan begitu hebat, begitu luar biasa, hingga ia merasa sulit bernapas. Di tengah semua kekacauan itu, kejutan belum berakhir. Pintu utama ballroom tiba-tiba terbuka. Seorang pria berjas hitam yang sangat rapi, dengan AirPods di telinganya, masuk dengan langkah cepat dan pasti. Di belakangnya, mengikuti beberapa orang lain yang juga berpakaian formal. Mereka bukan tamu. Mereka terlihat seperti tim profesional yang sedang bertugas. Pria itu tidak menghiraukan tatapan para tamu. Matanya men-scan ruangan, dan langsung tertuju pada Risma. Ia berjalan lurus menuju meja nomor 3, melewati para tamu yang terperangah. Langkahnya berhenti tepat di samping Risma. Ia kemudian membungkukkan badannya sedikit dengan sangat hormat. Ibu Risma, maaf atas keterlambatannya. Semua sudah siap sesuai instruksi, katanya dengan suara yang jelas dan profesional, cukup untuk didengar oleh semua orang di meja itu. Risma hanya mengangguk pelan. Terima kasih, Pak Banyu. Pria bernama Banyu itu kemudian menegakkan tubuhnya, dan tatapannya beralih ke arah Lisa dan suaminya, lalu ke Ibu Yati. Wajahnya yang tadinya penuh hormat saat berbicara dengan Risma, kini berubah menjadi dingin dan tanpa emosi. Itu adalah tatapan seorang eksekutor yang siap menjalankan tugasnya. Para tamu yang duduk di dekat meja itu, bisa merasakan hawa dingin yang tiba-tiba menyebar. Ini bukan lagi sekadar pengumuman sponsor. Ini adalah awal dari sebuah perhitungan. Pak Banyu, manajer keuangan Risma, berdiri di samping meja mereka seperti seorang hakim yang siap membacakan putusan. Kehadirannya yang dingin dan profesional telah merebut seluruh perhatian. Tak ada lagi yang peduli pada mempelai di atas panggung, atau hidangan yang mulai mendingin di atas meja. Drama yang sesungguhnya kini tersaji di meja nomor 3. Tatapan Pak Banyu pertama kali tertuju pada suami Lisa, seorang pria bernama Doni, yang selama ini hanya diam dan menikmati status sosial yang dipancarkan oleh istrinya. Doni tampak gelisah, firasat buruk mulai merayap di benaknya. Selamat malam, Bapak Doni, sapa Pak Banyu, suaranya datar namun membawa beban yang berat. Dari dalam map kulit yang ia bawa, ia mengeluarkan beberapa lembar dokumen yang telah ditandai dengan rapi. Saya Banyu, dari Divisi Legal Risma Group. Kami terpaksa menemui Anda di sini karena semua upaya komunikasi kami selama 3 bulan terakhir tidak mendapatkan tanggapan yang semestinya. Lisa menyela dengan nada ketus, mencoba mempertahankan sisa-sisa harga dirinya. Risma Group? Kami tidak punya urusan dengan perusahaanmu. Kamu salah orang. Pak Banyu tidak menghiraukan Lisa. Matanya tetap terkunci pada Doni. Perusahaan Anda, PT Jaya Sentosa, telah mengambil pinjaman modal usaha dari salah satu anak perusahaan investasi kami 18 bulan yang lalu. Pinjaman tersebut telah mengalami gagal bayar selama 6 bulan terakhir, dengan total tunggakan pokok dan bunga yang kini mencapai jumlah yang sangat signifikan. Doni menjadi pucat. Keringat dingin mulai membasahi pelipisnya. Ia tahu persis tentang utang ini, utang yang ia coba sembunyikan dari semua orang, termasuk dari istrinya yang gemar berfoya-foya. Ia tidak pernah menyangka, sama sekali tidak pernah terlintas di benaknya, bahwa perusahaan investasi tanpa nama yang memberinya pinjaman adalah bagian dari kerajaan bisnis Risma. Pak Banyu meletakkan selembar dokumen di atas meja di depan Doni. Surat itu berkop resmi, dengan judul besar yang terbaca jelas,
pemberitahuan sita aset jaminan. Sesuai klausul dalam perjanjian kredit, kegagalan pembayaran selama lebih dari 90 hari memberikan kami hak penuh untuk mengeksekusi aset yang Anda jaminkan. Dalam hal ini, rumah mewah yang Anda tinggali, dan 2 mobil atas nama Anda. Dunia Lisa seakan runtuh. Rumah? Mobil? Apa maksudmu? Doni, apa yang orang ini bicarakan? Pekiknya histeris, mengguncang-guncang lengan suaminya. Doni hanya bisa menunduk, tak mampu menatap mata istrinya maupun orang-orang di sekitarnya yang kini menatap mereka dengan pandangan campuran antara kasihan dan jijik. Kemewahan palsu mereka, gaya hidup glamor yang selalu Lisa pamerkan di media sosial, rumah megah di kawasan elit, semuanya ternyata dibangun di atas fondasi utang yang rapuh. Dan pemilik utang itu adalah wanita yang baru saja ia hina habis-habisan. Ironi itu begitu menyakitkan, begitu memalukan, hingga terasa seperti sebuah lelucon kosmik yang kejam. Tim kami akan mendatangi kediaman Anda besok pagi pukul 9 untuk memulai proses penyitaan. Lanjut Pak Banyu tanpa emosi. Kami sarankan Anda bersikap kooperatif. Setelah menyampaikan vonis pada Lisa dan Doni, tatapan Pak Banyu kini beralih pada target kedua, Ibu Yati. Sang ratu sosialita itu masih terduduk syok, pecahan gelas masih berserakan di dekat kakinya. Selamat malam, Ibu Yati, sapa Pak Banyu. Kali ini nadanya sedikit lebih pelan, namun tidak kalah mematikan. Saya di sini juga untuk menyampaikan pesan dari Ibu Risma. Ibu Yati mengangkat kepalanya perlahan. Matanya yang biasanya tajam dan penuh perhitungan, kini tampak kosong dan bingung. Ibu Risma selama ini tidak pernah memberitahu Anda atau bahkan Mas Vicky. Namun mobil sedan mewah yang Ibu gunakan sehari-hari, yang selalu Ibu banggakan sebagai simbol status keluarga, sebenarnya dibeli lunas oleh Ibu Risma 2 tahun yang lalu sebagai hadiah ulang tahun untuk Anda. BPKB dan seluruh surat-suratnya terdaftar atas nama Ibu Risma. Jika pengungkapan sebelumnya adalah sebuah gempa, maka ini adalah tsunami yang menyapunya bersih. Mobil itu, mobil silver metalik yang selalu ia poles setiap hari, yang ia gunakan untuk arisan dan pertemuan dengan teman-teman sosialitanya, adalah sumber kebanggaan terbesarnya. Ia selalu bercerita pada semua orang bahwa mobil itu adalah hasil dari dana pensiun almarhum suaminya, sebuah warisan terhormat. Kebohongan itu kini terkelupas, menunjukkan kebenaran yang memalukan di baliknya. Ia selama ini menikmati kemewahan dari belas kasihan menantu yang ia benci. Ibu Risma meminta saya menyampaikan, Pak Banyu melanjutkan, bahwa hadiah tersebut diberikan dengan tulus. Namun, melihat perlakuan Anda malam ini, beliau merasa hadiah itu tidak dihargai sebagaimana mestinya. Oleh karena itu, beliau telah memutuskan untuk menarik kembali hadiah tersebut. Ia meletakkan selembar surat kuasa di depan Ibu Yati. Supir kami akan mengambil mobil tersebut dari garasi rumah Anda besok siang. Kuncinya bisa Ibu titipkan pada asisten rumah tangga. Habis sudah. Ibu Yati tidak sanggup lagi menahannya. Air mata panas mulai mengalir di pipinya, merusak riasan mahalnya. Isak tangis yang tertahan keluar dari mulutnya, sebuah suara keputusasaan yang pilu. Ia telah kehilangan segalanya dalam sekejap. Kekayaan palsu putrinya, simbol status kebanggaannya, dan yang paling parah, harga dirinya. Ia kini telanjang di depan semua orang yang selama ini mengaguminya, terungkap sebagai seorang wanita tua yang sombong, pendengki, dan hidup dalam kebohongan. Selama semua ini berlangsung, Risma tidak mengucapkan sepatah kata pun. Ia hanya menatap piring di hadapannya. Ia tidak menunjukkan ekspresi kemenangan atau kepuasan. Wajahnya tetap tenang. Ketenangan itulah yang terasa paling menyakitkan bagi mereka. Itu menunjukkan bahwa semua ini bukanlah tindakan balas dendam yang emosional. Ini adalah sebuah keputusan bisnis, sebuah perhitungan dingin atas perlakuan yang telah mereka berikan. Vicky, yang berdiri di antara mereka semua, merasa dunianya berputar. Ia menatap ibunya yang menangis, kakak dan iparnya yang hancur, lalu menatap istrinya yang tenang. Dalam satu malam, ia mengetahui bahwa keluarganya hidup dalam kebohongan dan istrinya memiliki kekuatan yang tak pernah ia duga. Ia merasa marah, malu, bingung, dan anehnya, ada secercah rasa kagum yang mulai tumbuh di hatinya untuk wanita luar biasa yang duduk di sampingnya. Di tengah kekacauan emosional di meja nomor 3, sebuah pergerakan baru terjadi di pintu masuk ballroom. Seorang pria tua berusia sekitar 60-an masuk dengan langkah yang penuh wibawa. Ia mengenakan setelan jas linen berwarna krem yang tampak santai namun sangat mahal. Rambutnya yang memutih disisir rapi ke belakang, dan matanya yang berada di balik kacamata berbingkai klasik memancarkan kecerdasan dan ketenangan. Beberapa tamu yang berasal dari kalangan atas langsung mengenalinya. Dia adalah Pak Ahmad Pratama, seorang kolektor mobil klasik legendaris dan pengusaha terpandang yang namanya sangat dihormati di kalangan elit.
Kehadirannya di pesta pernikahan seperti ini adalah sebuah kejutan besar. Pak Ahmad Pratama tidak menyapa siapapun. Ia berjalan lurus ke arah meja Risma, tatapannya seolah tidak terganggu oleh drama yang baru saja terjadi. Pak Banyu segera menyambutnya dengan membungkuk hormat. "Selamat malam, Pak Ahmad. Terima kasih sudah bersedia datang," sapa Pak Banyu. "Tentu saja. Saya tidak akan melewatkan kesempatan ini," jawab Pak Ahmad Pratama, suaranya dalam dan berwibawa. Matanya kemudian tertuju pada Risma. Ia tersenyum hangat. "Ibu Risma, senang akhirnya bisa bertemu langsung dengan Anda. Saya sudah lama mengagumi prinsip Anda." Risma akhirnya berdiri dan membalas senyuman itu. "Saya yang berterima kasih, Pak Ahmad, sudah mau merepotkan diri datang kemari malam minggu begini." "Tidak ada yang lebih penting daripada sebuah mahakarya," jawab sang kolektor. "Kalau boleh, saya ingin melihat dia sekarang. Saya sudah tidak sabar." Percakapan mereka yang tenang dan penuh hormat itu terdengar aneh di tengah suasana yang masih tegang. "Dia? Siapa yang mereka maksud?" bisik beberapa tamu. Pak Banyu kemudian memberikan isyarat kepada timnya. "Mari, Pak. Sebaiknya kita melihatnya langsung di luar." Rombongan kecil itu, Pak Ahmad Pratama, Pak Banyu, beberapa asistennya, dan diikuti oleh Risma serta Vicky yang masih linglung, mulai berjalan keluar dari ballroom. Kepergian mereka memicu rasa penasaran yang tak tertahankan. Beberapa tamu yang paling ingin tahu mulai bangkit dari kursi mereka dan ikut berjalan di belakang. Menjaga jarak, ingin tahu ada pertunjukan apa lagi malam ini. Ibu Yati dan Lisa, yang masih terduduk dalam kehancuran mereka, melihat rombongan itu pergi. Entah didorong oleh sisa-sisa rasa penasaran atau hanya karena tidak tahu harus berbuat apa, mereka pun ikut bangkit dan mengikuti kerumunan kecil itu dari kejauhan, berjalan terseok-seok seperti sepasang hantu. Tujuan mereka adalah area parkir, tempat di mana si biru, mobil tua Risma, terparkir sedikit terpisah dari mobil-mobil mewah lainnya. Di bawah cahaya lampu parkiran yang terang, si biru tampak semakin kontras. Catnya yang pudar dan desainnya yang kuno terlihat mencolok. Namun, reaksi Pak Ahmad Pratama sungguh di luar dugaan. Matanya langsung berbinar saat melihat mobil itu. Ia berjalan mengelilingi si biru dengan gerakan lambat, seperti seorang seniman yang sedang mengagumi lukisan Mona Lisa. Tangannya mengelus lembut permukaan kap mesinnya, jarinya menelusuri setiap lekuk bodinya. Para tamu yang ikut menonton hanya bisa saling berpandangan dengan bingung. Apa yang spesial dari mobil tua ini? Luar biasa, sungguh luar biasa. Gumam Pak Ahmad Pratama pada dirinya sendiri. Ia kemudian berbalik menghadap Risma dan para penonton yang berkumpul. "Hadirin sekalian," katanya dengan suara yang lantang dan penuh semangat. "Kalian mungkin melihat ini sebagai sebuah mobil tua. Tapi yang berdiri di hadapan kita ini bukanlah sekadar mobil. Ini adalah sebuah sejarah." Ia menunjuk ke logo di depan mobil. "Ini adalah sedan biru klasik edisi pertama, tahun produksi 1975. Model ini hanya diproduksi sebanyak 500 unit di seluruh dunia, dan yang berwarna biru langit seperti ini, diperkirakan hanya tersisa kurang dari 20 unit dalam kondisi yang masih bisa berjalan. Sebagian besar sudah hancur atau berakhir di museum." Ia membuka pintu mobil dan menunjuk ke interiornya. "Lihat, semua masih orisinal. Jok kulitnya, panel kayunya, bahkan radionya. Ini adalah harta karun bagi para kolektor. Sebuah kapsul waktu yang sempurna." Lisa dan Ibu Yati, yang berdiri di barisan paling belakang, mendengarkan penjelasan itu dengan perasaan yang semakin tidak karuan. "Harta karun? Mobil rongsokan ini?" Seorang tamu yang cukup berani bertanya, "Memangnya seberapa berharga mobil seperti itu, Pak?" Pak Ahmad Pratama tersenyum. "Berharga itu relatif. Tapi saya bisa beritahu Anda ini, saya sudah mengejar mobil ini selama 2 tahun terakhir setelah melacak nomor registrasinya. Saya telah mengajukan penawaran resmi kepada pemiliknya, Ibu Risma, beberapa kali." Ia berhenti sejenak, menatap lurus ke arah Risma, lalu kembali ke kerumunan. "Penawaran terakhir yang saya ajukan, dan masih berlaku hingga malam ini, adalah sebesar 5 miliar rupiah. Angka itu meledak di udara seperti bom. 5 miliar. 5 miliar rupiah. Keheningan yang terjadi kali ini lebih dalam daripada keheningan manapun di dalam ballroom tadi. Semua orang terperangah. 5 miliar untuk sebuah mobil yang mereka anggap rongsokan. 5 miliar untuk mobil yang menjadi bahan hinaan sepanjang malam. Lisa merasakan kakinya lemas. Ia harus berpegangan pada lengan suaminya agar tidak jatuh. Pikirannya kosong. 5 miliar. Angka itu terus berputar di kepalanya. Uang sebanyak itu bisa melunasi semua utang mereka, membeli rumah baru,
mobil baru, dan masih bersisa sangat banyak. Dan uang sebanyak itu terparkir di sini, dalam wujud sebuah mobil tua yang ia sebut sampah. Ibu Yati jatuh terduduk di trotoar parkiran. Ia tidak peduli lagi pada pandangan orang. Kekuatannya benar-benar habis. Tamparan terakhir ini adalah yang paling telak. Hinaan tentang mobil rongsokan, kini menjadi bumerang paling tajam yang menghantam ulu hatinya. Wanita yang ia sebut miskin dan pamer, ternyata menyimpan harta karun di garasinya, harta yang nilainya jauh melampaui semua aset gabungan keluarganya. Dan Risma menolak uang sebanyak itu hanya karena kenangan. Sebuah konsep yang tidak pernah bisa dipahami oleh otaknya yang materialistis. Pak Ahmad Pratama menatap Risma dengan penuh kekaguman. Tetapi, Ibu Risma selalu menolak tawaran saya. Beliau berkata, nilai sentimental mobil ini, kenangan perjuangan yang melekat padanya, jauh lebih berharga daripada uang manapun. Sebuah prinsip yang sudah sangat langka di zaman sekarang. Perkataan itu menjadi penutup yang sempurna. Kebenaran kini terpampang dengan sangat jelas dan brutal. Siapa yang sebenarnya kaya dan siapa yang miskin. Siapa yang memiliki kelas dan siapa yang hanya pamer kepalsuan. Malam itu, di bawah lampu parkiran hotel yang terang, semua topeng telah terbuka. Kerumunan tamu yang tadinya berkumpul di area parkir kini membeku, terpana oleh angka 5 miliar yang masih menggema di udara. Mereka menatap si biru, lalu menatap Risma, kemudian beralih ke Ibu Yati dan Lisa yang hancur lebur di kejauhan. Drama malam itu telah mencapai puncaknya, memperlihatkan sebuah kebenaran yang lebih mengejutkan dari fiksi manapun. Di tengah keheningan itu, Risma akhirnya bergerak. Ia berjalan mendekati Pak Ahmad Pratama, mengulurkan tangannya. Sekali lagi terima kasih atas waktu Anda, Pak Ahmad. Saya sangat menghargai kedatangan Bapak. Sama sekali tidak merepotkan, Bu Risma. Justru sebuah kehormatan bagi saya, jawab sang kolektor sambil menjabat tangan Risma dengan hormat. Jika suatu hari nanti Ibu berubah pikiran, penawaran saya akan selalu terbuka, bahkan mungkin akan saya naikkan. Risma hanya tersenyum sopan. Saya akan mengingatnya. Setelah Pak Ahmad Pratama berpamitan dan pergi bersama asistennya, meninggalkan jejak kekaguman di belakangnya, Risma akhirnya berbalik. Wajahnya yang sejak tadi tenang kini menunjukkan secercah ketegasan. Ia menatap manajer keuangannya, Pak Banyu, yang telah menanti instruksi selanjutnya dengan sabar. Inilah saatnya untuk menyelesaikan apa yang telah ia mulai. Untuk pertama kalinya malam itu, ia akan mengeluarkan perintahnya secara langsung. Pak Banyu, panggilnya, suaranya tidak keras, namun terdengar sangat jelas di tengah keheningan parkiran. Setiap orang yang masih berada di sana menajamkan telinga, tidak ingin ketinggalan babak final dari pertunjukan ini. Mengenai permohonan pinjaman modal atas nama perusahaan PT Jaya Sentosa milik Bapak Doni, lanjut Risma, matanya melirik sekilas ke arah Lisa dan suaminya yang berdiri gemetar tak jauh dari sana. Tolong pastikan permohonan itu ditolak secara permanen. Masukkan perusahaan tersebut ke dalam daftar hitam di semua lembaga pembiayaan di bawah naungan Risma Group. Saya tidak ingin ada afiliasi apapun dengan pihak yang tidak memiliki integritas. Setiap kata adalah sebuah paku yang menancap di peti mati masa depan finansial Lisa dan Doni. Ditolak secara permanen dan dimasukkan ke dalam daftar hitam. Itu berarti, pintu untuk mendapatkan modal dari salah satu jaringan investor terbesar di negara itu telah tertutup selamanya bagi mereka. Harapan untuk bangkit dari utang kini musnah sudah. Lisa mengeluarkan suara rintihan pelan, seolah baru saja menerima sebuah pukulan telak di perutnya. Risma kemudian melanjutkan, kali ini tatapannya mengarah ke tempat di mana Ibu Yati terduduk lemas di trotoar. Dan mengenai acara malam ini, katanya kepada Pak Banyu, saya memang berniat memberikan seluruh sponsorship ini sebagai hadiah tulus. Namun, sebuah hadiah seharusnya diterima dengan rasa syukur, bukan dengan hinaan. Ia berhenti sejenak, membiarkan kata-katanya meresap. Tolong batalkan semua diskon dan keringanan yang saya berikan kepada pihak wedding organizer. Kirimkan tagihan penuh atas semua fasilitas. Sewa ballroom, catering, dekorasi, semuanya, ke alamat rumah Ibu Yati besok pagi. Biarlah itu menjadi pengingat tentang arti dari sebuah rasa terima kasih. Vonis terakhir itu adalah pukulan pamungkas. Ibu Yati mengangkat kepalanya, matanya yang basah oleh air mata menatap Risma dengan pandangan ngeri. Tagihan penuh untuk pesta semewah ini akan berjumlah miliaran. Sebuah angka yang mustahil bisa ia bayar. Itu adalah sebuah utang yang akan menghantuinya seumur hidupnya, sebuah monumen abadi atas kesombongannya sendiri. Karma telah dibayar lunas, bahkan dengan bunganya sekaligus. Setelah memberikan perintah terakhirnya, Risma seolah telah selesai dengan urusannya. Ia tidak lagi mempedulikan tatapan para tamu,
tidak juga melirik ke arah mertua dan kakak iparnya yang telah hancur. Semua energi negatif yang mereka lemparkan telah ia kembalikan dalam bentuk konsekuensi logis yang tak terbantahkan. Ia tidak membalas dengan hinaan, ia membalas dengan fakta dan surat tagihan. Ia berbalik dan berjalan menghampiri Vicky, yang sejak tadi hanya bisa berdiri mematung, menjadi saksi bisu atas kekuatan istrinya yang tak terduga. Risma menyentuh lengannya dengan lembut, membuyarkan lamunan suaminya. Wajahnya kembali melembut, seolah badai yang baru saja ia ciptakan tidak pernah ada. "Mas," katanya dengan suara yang hanya bisa didengar oleh Vicky. "Kita pulang sekarang, ya?" Ajakan itu, di tengah semua kekacauan, adalah sebuah jangkar bagi Vicky. Itu adalah sebuah penegasan bahwa di antara semua yang telah hancur malam ini, hubungan mereka berdua masih utuh. Ia hanya bisa mengangguk. Terlalu banyak kata yang ingin ia ucapkan, tetapi tak ada satupun yang bisa keluar. Saat mereka berdua berjalan bergandengan tangan menuju Sibiru, kerumunan tamu yang menonton seolah tersadar dan secara refleks memberi jalan, seperti memberi jalan pada seorang ratu dan rajanya. Bisikan-bisikan kini bukan lagi cemoohan, melainkan kekaguman. Mereka baru saja menyaksikan seorang wanita yang dihina di depan umum, bangkit dan merebut kembali kehormatannya dengan cara yang paling elegan dan mematikan. Tepat sebelum mereka mencapai mobil, seorang pemuda berlari tergopoh-gopoh menghampiri mereka. Itu adalah Rian, sang mempelai pria, keponakan Vicky. Wajahnya tampak pucat dan penuh rasa bersalah. "Tante Risma, Mas Vicky," panggilnya, napasnya tersengal. Ia berhenti di depan Risma dan tanpa ragu, membungkukkan badannya dalam-dalam. "Atas nama keluarga kami, aku minta maaf. Aku minta maaf yang sebesar-besarnya atas kelakuan ibu dan kakakku. Dan, terima kasih. Terima kasih banyak atas hadiah pernikahan yang luar biasa ini. Maafkan kami yang tidak tahu berterima kasih." Risma tersenyum tulus untuk pertama kalinya malam itu. Senyum yang mencapai matanya. Ia menyentuh bahu pemuda itu. "Kamu tidak bersalah, Rian. Berbahagialah di hari pernikahanmu. Jangan biarkan apapun merusaknya." Sikapnya yang penuh pengampunan kepada Rian justru semakin menonjolkan betapa keras konsekuensi yang ia berikan pada Ibu Yati dan Lisa. Itu menunjukkan bahwa tindakannya bukan didasari oleh kebencian buta, melainkan oleh sebuah prinsip keadilan. Risma dan Vicky akhirnya masuk ke dalam Sibiru. Saat Vicky menyalakan mesin, suara khas mobil tua itu terdengar di tengah keheningan parkiran. Suara yang tadi pagi menjadi bahan ejekan, kini terdengar seperti raungan kemenangan. Perlahan, mobil itu bergerak maju, meninggalkan hotel mewah itu, meninggalkan semua drama, dan yang terpenting, meninggalkan Ibu Yati dan Lisa yang kini harus menghadapi puing-puing kehidupan yang mereka hancurkan sendiri. Mereka ditinggalkan sendirian untuk menghadapi tatapan para tamu dan konsekuensi dari perbuatan mereka. Perjalanan pulang terasa sangat berbeda dibandingkan saat mereka berangkat. Keheningan di dalam kabin Sibiru kali ini tidak terasa canggung atau tegang, melainkan pada dengan berbagai pertanyaan yang tak terucapkan dan emosi yang meluap. Vicky mengemudi dalam diam, kedua tangannya mencengkeram kemudi, pikirannya berpacu lebih cepat dari laju mobil. Ia sesekali melirik arah Risma, yang duduk tenang di sampingnya, menatap keluar jendela seolah sedang menikmati pemandangan malam kota yang biasa. Bagaimana mungkin? Pertanyaan itu terus berputar di benaknya. Bagaimana mungkin wanita yang tidur di sebelahnya setiap malam, wanita yang ia cintai karena kesederhanaan dan kebaikannya, adalah seorang titan bisnis yang mampu membuat keluarganya bertekuk lutut hanya dengan satu panggilan telepon? Ia merasa seperti telah menikahi orang asing. Setelah melewati hampir separuh perjalanan dalam kebisuan, Vicky akhirnya tidak tahan lagi. Ia menepikan Sibiru di sebuah area yang tenang di pinggir jalan, di bawah naungan pohon rindang dan cahaya lampu jalan yang temaram. Ia mematikan mesin, dan kini hanya suara jangkrik malam yang mengisi keheningan di antara mereka. Ia berbalik, menatap istrinya sepenuhnya. "Riz," panggilnya, suaranya serak. "Kenapa?" Hanya satu kata, tapi kata itu memuat semua kebingungan, keterkejutan, dan sedikit rasa sakit di hatinya. "Kenapa kamu tidak pernah cerita? Kenapa kamu membiarkan mereka menghinamu selama ini? Kenapa aku tidak tahu apa-apa?" Risma menghela napas panjang. Ia tahu momen ini akan datang. Ia membalas tatapan suaminya, matanya yang jernih memancarkan kejujuran yang dalam. "Karena aku ingin dicintai bukan karena apa yang aku punya, Mas," jawabnya lembut. "Aku ingin seseorang yang memilihku karena diriku sendiri. Karena Risma, si perempuan biasa yang suka memasak dan membaca buku. Bukan karena Risma, si pemilik Risma Group." Ia mengulurkan tangan dan menyentuh pipi Vicky. "Saat pertama kali bertemu denganmu, aku sudah berada di posisi ini. Aku sudah memiliki semuanya.
Tapi aku lelah dengan orang-orang yang mendekatiku hanya karena uangku. Aku melihat ketulusan di matamu. Kamu menatapku, bukan menatap saldo rekeningku. Dan aku sangat takut kehilangan itu. Aku takut jika kamu tahu yang sebenarnya, caramu memandangku akan berubah. Mungkin kamu akan merasa terintimidasi, atau mungkin hubungan kita akan menjadi tentang bisnis dan harta, bukan tentang cinta. Air mata mulai menggenang di sudut mata Risma. Mertua dan kakak iparku, aku membiarkan perlakuan mereka selama ini bukan karena aku lemah. Aku membiarkannya karena itu adalah ujian bagiku, dan juga bagimu. Aku ingin melihat, apakah suamiku akan tetap berdiri di sampingku, bahkan ketika aku terlihat tidak punya apa-apa di mata dunia. Dan kamu, Mas, kamu selalu melakukannya. Kamu selalu membelaku, meskipun kamu seringkali kalah suara. Kamu tidak pernah sekalipun memintaku untuk berubah menjadi orang lain agar diterima oleh mereka. Kamu mencintaiku apa adanya. Bagiku, itu lebih berharga dari semua perusahaan yang aku miliki. Penjelasan itu menghantam Vicky dengan keras. Semua rasa bingung dan sakit hatinya seketika menguap, digantikan oleh gelombang pemahaman dan kekaguman yang luar biasa. Istrinya bukan hanya kaya dan kuat, ia juga bijaksana. Ia telah melindungi cinta mereka dengan caranya sendiri, dengan sebuah rahasia besar. Dan mobil ini, lanjut Risma sambil mengelus dashboard si biru yang usang. Mobil ini adalah pengingatku. Pengingat dari mana aku berasal. Setiap kali aku masuk ke mobil ini, aku ingat rasanya berjuang, rasanya tidak punya apa-apa selain mimpi. Mobil ini yang membuatku tetap berpijak di bumi, tidak peduli seberapa tinggi aku terbang. Mobil ini adalah jangkar kerendahan hatiku. Aku tidak akan pernah menjualnya, karena jika aku melakukannya, aku takut aku akan lupa siapa diriku yang sebenarnya. Vicky akhirnya menemukan suaranya kembali. Aku tidak tahu harus berkata apa. Riz, aku kagum. Aku sangat kagum padamu. Dan aku minta maaf. Maaf karena tidak pernah bisa melindungimu sepenuhnya dari mereka. Kamu sudah melindungiku dengan caramu, Mas. Dengan cintamu yang tulus, balas Risma. Dan malam ini, aku terpaksa melakukannya karena mereka sudah melewati batas. Mereka tidak hanya menghinaku, tapi mereka juga merendahkan perjuangan dan kenangan yang paling aku hargai, yang terwujud dalam mobil ini. Mereka menyerang jiwaku, dan itu tidak bisa aku biarkan. Vicky menarik istrinya ke dalam pelukannya. Ia memeluknya erat, seolah ingin menyatukan kembali kepingan-kepingan puzzle tentang istrinya yang baru ia temukan. Aku mencintaimu, bisiknya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Tidak ada yang berubah. Justru, aku merasa semakin mencintaimu. Malam itu, di dalam sebuah mobil tua di pinggir jalan yang sepi, mereka menemukan sebuah awal yang baru. Bukan lagi hubungan yang didasari oleh sebagian kebenaran, tetapi sebuah ikatan yang utuh, yang dibangun di atas kejujuran, rasa hormat, dan kekaguman yang mendalam. Vicky kembali menyalakan mesin si biru. Saat mobil itu kembali melaju di jalanan malam yang lengang, rasanya seperti sebuah perjalanan pulang yang sesungguhnya. Mereka meninggalkan semua kepalsuan dan drama di belakang. Di depan mereka, terbentang sebuah masa depan baru, sebuah kehidupan di mana mereka akan menghadapinya bersama-sama, sebagai pasangan yang setara, dalam suka dan duka, di dalam mobil mewah maupun di dalam sedan biru tua kesayangan mereka. Mobil rongsokan itu kini bukan lagi simbol perjuangan masa lalu, melainkan simbol dari cinta mereka yang sejati dan tak ternilai harganya. 2 tahun telah berlalu sejak malam yang mengubah segalanya di Ballroom Hotel Grand Majestic. Musim telah berganti, dan kehidupan telah mengukir jalannya masing-masing bagi setiap orang yang terlibat dalam drama malam itu, meninggalkan jejak yang dalam dan permanen. Di sebuah rumah dengan halaman yang asri di pinggir kota, tawariang seorang anak kecil memecah keheningan sore. Di atas karpet rumput yang hijau, Vicky sedang berpura-pura menjadi kuda, menggendong putranya yang berusia 1 tahun, Arya, di punggungnya. Arya tertawa terbahak-bahak, tangan mungilnya menjambak rambut ayahnya dengan gemas. Risma memperhatikan mereka dari teras, secangkir teh hangat mengepul di tangannya. Senyumnya terkembang, senyum tulus yang kini tak lagi menyimpan rahasia atau beban. Kehidupan mereka telah berubah, tentu saja. Setelah kebenaran terungkap, Vicky memutuskan untuk mengundurkan diri dari pekerjaannya. Bukan karena desakan Risma, melainkan karena keputusannya sendiri. Ia ingin membangun sesuatu bersama istrinya, bukan sebagai bawahan atau sekadar suami dari seorang wanita kaya, tetapi sebagai partner yang setara. Dengan dukungan penuh dari Risma, ia mengambil alih salah satu divisi di Risma Group, yaitu yayasan filantropi yang selama ini dikelola secara pasif. Di tangannya, yayasan itu berkembang pesat, membangun sekolah-sekolah di daerah terpencil dan menyediakan program beasiswa bagi anak-anak kurang mampu.
Vicky menemukan panggilannya, bukan dalam mengejar profit, tetapi dalam memberi arti. Risma sendiri perlahan-lahan mulai membuka diri kepada publik. Bukan untuk mencari popularitas, tetapi karena ia sadar, sebagai pemimpin perusahaan besar, ia memiliki tanggung jawab untuk menjadi inspirasi. Ia masih Risma yang sama, yang lebih suka memakai daster di rumah daripada gaun desainer, tetapi kini ia tidak lagi bersembunyi. Mereka tinggal di rumah yang nyaman dan besar, tetapi tidak berlebihan. Rumah itu hangat, penuh dengan buku dan tawa, bukan istana dingin yang memamerkan kekayaan. Di garasi mereka yang luas, di samping mobil keluarga yang praktis, si biru terparkir dengan gagah. Kondisinya kini jauh lebih baik. Risma telah memanggil restorator mobil klasik terbaik untuk merawatnya dengan penuh cinta. Catnya kembali biru cemerlang, mesinnya kembali halus. Bukan untuk menaikkan harganya, tetapi sebagai bentuk penghargaan. Setiap akhir pekan, jika cuaca cerah, mereka akan membawa Arya jalan-jalan dengan si biru, membuka jendelanya lebar-lebar, membiarkan angin dan kenangan menerpa mereka. Mobil itu telah bertransformasi dari simbol perjuangan personal, menjadi simbol kebahagiaan keluarga mereka. Namun, di belahan kota yang lain, di sebuah gang sempit yang padat, kehidupan berjalan dengan irama yang sangat berbeda. Di lantai 2 sebuah rumah kontrakan yang pengap, Lisa sedang sibuk di depan laptop tuanya. Wajahnya yang dulu selalu terpoles riasan mahal, kini tampak kusam dan lelah. Ia bekerja sebagai admin media sosial untuk beberapa toko online kecil, pekerjaan yang mengharuskannya online hampir 24 jam sehari, menjawab pertanyaan pelanggan yang cerewet dan keluhan yang tak ada habisnya, dengan gaji yang pas-pasan. Setelah malam itu, kehidupan mereka hancur berkeping-keping. PT Jaya Sentosa dinyatakan bangkrut. Rumah dan mobil mereka disita. Teman-teman sosialita yang dulu selalu mengelilinginya, kini menghilang satu persatu, seolah ia terkena penyakit menular. Doni, suaminya, yang tak sanggup menanggung malu dan tekanan, akhirnya meninggalkannya, pergi keluar pulau untuk memulai hidup baru seorang diri. Lisa ditinggalkan sendirian untuk menghadapi puing-puing. Ia terpaksa menjual semua tas dan perhiasan bermereknya yang tersisa hanya untuk bertahan hidup. Setiap hari adalah perjuangan. Kesombongannya telah terkikis habis, digantikan oleh kepahitan yang pekat. Ia membenci nasibnya, membenci Doni, dan yang paling utama, ia masih membenci Risma. Dalam benaknya, semua ini adalah kesalahan Risma, bukan akibat dari perbuatannya sendiri. Ibu Yati tinggal bersamanya. Wanita tua itu kini lebih banyak diam. Guncangan malam itu telah merenggut semangat dan keangkuhannya. Utang miliaran dari tagihan pesta pernikahan yang dikirimkan oleh Risma menjadi beban yang tak mungkin terbayar, sebuah surat vonis kebangkrutan personal yang menghantuinya setiap saat. Ia harus menjual rumah warisan suaminya, satu-satunya harta berharga yang ia miliki, namun hasilnya bahkan tidak cukup untuk menutupi seperempat dari utang itu. Sisanya menjadi utang abadi yang membuatnya tak bisa tidur nyenyak. Setiap pagi, ia pergi ke pasar tradisional dengan berjalan kaki, menawar harga sayur dan lauk dengan pedagang, sesuatu yang dulu ia anggap sebagai kegiatan paling hina di dunia. Lingkaran sosialitanya telah lama mengucilkannya. Namanya menjadi bahan gunjingan di setiap arisan, sebuah contoh tragis tentang bagaimana kesombongan bisa menjatuhkan seseorang dari puncak tertinggi. Kadang, di pasar, ia melihat berita di televisi kecil milik salah satu kios. Berita tentang Yayasan Risma Group yang baru meresmikan sebuah panti asuhan. Ia akan melihat wajah Vicky, putranya, tersenyum bahagia di layar kaca, berdiri di samping Risma. Hatinya akan terasa sakit, sebuah campuran antara rindu, penyesalan, dan iri hati yang menusuk. Ia merindukan putranya, tetapi rasa malunya terlalu besar untuk bahkan sekadar mencoba menghubunginya. Ia telah memutuskan tali itu dengan tangannya sendiri. Suatu sore, Vicky menerima sebuah surat. Amplopnya lusuh, ditulis tangan dengan tulisan yang sedikit gemetar. Itu dari ibunya. Isinya bukan permintaan maaf yang tulus, melainkan lebih seperti keluhan terselubung tentang betapa berat hidupnya, diselingi permintaan pinjaman uang untuk biaya hidup. Vicky membawa surat itu kepada Risma. Mereka membacanya bersama di teras belakang rumah mereka. Setelah selesai membaca, Vicky menatap istrinya, mencari pendapat. Bagaimana menurutmu? Risma terdiam sejenak, memandang putranya yang tertidur pulas di kereta dorong. Mereka tetap ibumu dan kakakmu, Mas, katanya pelan. Kita tidak bisa membiarkan mereka kelaparan. Tapi kita juga tidak bisa memberi mereka uang tunai. Itu hanya akan mengulangi lingkaran setan yang sama. Risma mengambil ponselnya dan menghubungi Pak Banyu. Pak, tolong carikan sebuah rumah kontrakan sederhana yang layak di dekat pasar untuk 2 orang. Bayar sewanya untuk 5 tahun ke depan.
Dan tolong aturkan pengiriman sembako dan kebutuhan pokok setiap bulan ke alamat itu. Atas namakan saja sebagai donatur anonim dari yayasan. Ia kemudian menatap Vicky. Kita bantu mereka untuk hidup.